Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri diules dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun tujuan utama dari dilakukannya pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita dan masih banyak manfaat yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya, dari bawah sampai ke atas ya. Sehingga ya nantinya otot kaki akan menjadi lemas, peredaran darah akan lancar, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita khususnya pada kaki ya nanti akan diusir dari dalam tubuh ya, kemudian dikeluarkan melalui saluran pembuangan ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki juga diberikan relaksasi ya, dan diberikan pula pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat. Kemudian jari kaki dipijat sambil ditarik lembut dan sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat ya. Nah, pijatan refleksi ini akan memberikan stimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila organ tubuh kita mengalami kelainan nanti bisa disembuhkan dengan cara pijatan refleksi ini ya. Nah, cara pemijatan refleksi seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri dilipat ke depan, diberikan pijatan serta treatment ya, dengan mengangkat lutut sebanyak 3 kali ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki kanan ya. Caranya ya sama seperti pada kaki kiri tadi. Kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diketahui bahwa setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi ya, atau yang dikenal dengan proses pengeluaran racun, yang ditandai biasanya ya sering buang air kecil ya. Justru setelah dipijat nanti badan akan terasa sakit semua begitu ya, atau mungkin mencret ya. Hal itu tidak apa-apa dan tidak perlu khawatir serta tidak perlu diobati, karena beberapa saat kemudian ya perasaan itu nanti akan hilang dan tubuh akan terasa enteng ya. Karena yang seperti yang saya katakan tadi itu adalah proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun dari dalam tubuh ya. Yang perlu diperhatikan dalam proses
terapi pijat urut ini minyak harus cukup ya, karena minyak merupakan pelumas bagi tubuh ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Dan cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa ya, pada telapak kaki kanan juga diberikan mula-mula ya pelemasan, kemudian kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, telapak kaki kanan ya pada titik-titik tertentu dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kanan dipijat-pijat lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat ya lutut kaki kanan 3 kali ya. Hal ini akan memberikan relaksasi ya bagi kaki dan persendian ya. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Sehingga ya harapannya nanti permasalahan yang ada pada kaki mulai dari mungkin sakit, kemeng, kebas nanti akan tersolusikan. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan selesai, kedua kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantat ya. Caranya ya, mula-mula pantat dipijat-pijat ya. Mengingat di daerah pantat inilah terdapat ya banyak permasalahan ya biasanya, mulai dari mungkin kemang, kebas ya, kaku, pantat terasa sakit, panas dan sebagainya ya. Nanti akan sembuh. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini secara umum harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang dan bahkan keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus kita tanya ya untuk menentukan pijatan yang pas bagi pasien ya, sehingga harapannya nanti tidak hanya sembuh dari penyakitnya, tapi pasien merasakan kenikmatan dalam proses pemijatan ini ya. Nah, cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan juga bahwa asam laktat merupakan ya zat yang bisa memberikan efek kecapean ya. Jadi apabila Anda nanti terasa capek dan berakhir pada demam, itu tandanya terdapat akumulasi asam laktat ya. Oleh karena itu harus dikeluarkan dengan cara pemijatan ini. Dan apabila pemijatan ini kurang kuat, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat khususnya ya. Ini akan memberikan tambahan kekuatan dalam pemijatan. Pijat urut ini ya merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya, yang cenderung bisa terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan. Karena itu alangkah baiknya kita cobakan dengan terapi pijat urut ini ya. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya, secara berulang-ulang. Caranya, mula-mula dari pinggang sampai ke punggung ya, itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas ya.
Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi juga ya. Caranya ya Pak, dengan menekan pada titik-titik tertentu pada tulang belakang ya. Nanti akan memberikan stimulasi ya pada saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Dan pula pada tulang belakang itu merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu harus kita perhatikan ya, agar produksi sel-sel darah merah nanti bisa berjalan dengan normal ya. Di samping itu ya, kita harus memperhatikan secara khusus pada bagian punggung ya, yang biasanya terdapat banyak sekali keluhan ya. Nanti dengan cara dipijat seperti ini, nanti semua yang menjadi keluhan di dalam punggung nanti akan hilang ya. Inilah ya terapi pijat urut ini ya, yang berbeda dengan jenis pijatan yang lain ya, dimana harus melepas pakaian, kemudian tubuh harus dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok ya, yang sedikit berbeda dengan jenis pijatan yang lain ya. Oleh karena itu, bagi Anda yang suka dengan memijat atau pijat urut ini, silakan terus ditonton dan di-share ke semua teman. Dan bagi Anda yang tidak menyukai ya, silakan di skip saja video ini. Apabila dirasa ya pemijatan ini dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan, arahnya dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin teknik dari terapi pijat urut ini ya bisa dipraktekkan pada pasangan Anda ya, dan nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya, dan tanpa harus menggunakan jasa pemijat, apalagi yang memijat itu laki-laki ya. Oleh karena itu silakan dicobakan pada pasangan Anda. Setelah itu ya, tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan melalui sela tulang belikat ya, pada sela tulang belikat, dan dilanjut tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Anda tetap bisa juga menggunakan siku tangan kanan apabila dirasa pijatan ini kurang keras ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita berikan pijatan refleksi ya, dari bawah sampai ke atas sampai ke punggung ya. Kemudian tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri ya, mungkin dua kali ataupun tiga kali ya, sesuai dengan kebutuhan dan selera Anda. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat mula-mula ya dari punggung ya. Arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini ya untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Jadi seluruh tubuh akan dipijat semua ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya, dengan kita gosok-gosokan seperti ini ya, maka akan menambah kekuatan pemijatan ya. Tapi dengan catatan yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Dan dalam memijat kita harus memperhatikan ya, untuk pasien yang mengalami ya mungkin pengeroposan tulang, tidak disarankan dengan pemijatan seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan kepala. Mula-mula dalam posisi tengkurap tadi, kepala dipijat-pijat ya, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik-tarik ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kiri dan kita pijat kepala samping kanan ya. Dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang tidak luar biasa ya, karena merupakan gabungan dari pemijatan fisik ya, pijat tubuh dan pijatan saraf. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Pada telapak tangan ya, kita berikan pijatan refleksi juga ya. Caranya pada telapak tangan, pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat ya. Jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Pijat turut ini juga sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Jadi kulit Anda yang kotor bisa dibersihkan dan memberikan nutrisi bagi kulit ya. Selanjutnya dilanjut dengan pemijatan tangan kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian pada telapak tangan juga kita berikan pijatan ya. Kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada telapak tangan kiri kita pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat ya. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut. Nah, ini akan memberikan sensasi dan merupakan stimulasi saraf ya, yang biasanya ditandai dengan efek seperti kesetrum ya. Ada perasaan seperti kesetrum begitu ya. Hal itu tidak masalah karena itu merupakan proses stimulasi saraf. Dan setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belakang. Kemudian dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Untuk lutut perlu kita berikan perhatian khusus karena di dalam lutut itu ada cairan atau cairan sendi yang namanya cairan sinovial ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pemijatan ya. Setelah itu ya, kaki kanan kita tarik ke depan semacam kita olahragakan ya. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi.
Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Lanjut ya, pada kaki kiri ya. Mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga kita berikan ya stimulasi ya, agar produksi cairan sinovial ini berjalan dengan normal ya. Dan apabila ada kekurangan cairan ini, maka sendi khususnya lutut Anda akan terasa sakit kalau digerak-gerakkan. Dan langkahnya adalah bisa dilakukan dengan suntikan dan dengan terapi pijat lutut seperti ini ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kaki kiri kita angkat ke depan dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dan kemudian ya, kaki kiri kita tarik ke depan ya, kita gerak-gerakkan, kita berikan pijatan lagi ya. Dan setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, selanjutnya dipijat secara bersama-sama. Arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian ya, kedua kaki ditarik ke depan dan diolahragakan ya, agar terjadi stimulasi antara tubuh, otot dan sendi ya. Dan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut langkah seterusnya ya, yaitu pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula ya, perut dioles dengan minyak dan dipijat. Mula-mula arahnya spin ya, atau memutar. Setelah dirasa cukup ya, kemudian kita kondisikan apa yang jadi permasalahan dari perut tersebut ya. Mulai dari mungkin ya membetulkan peranakan atau mengatasi perut kembung dan sebagainya ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut ya, karena di dalam perut ini ya terdapat organ yang sangat vital dan sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam memijat perut, tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut ya. Dan pijatan perut ini juga bisa merupakan langkah diet ya, bagi Anda yang mungkin perutnya kendor, longgar ya, bisa diterapi seperti ini agar terjadi kencang lagi ya, perut Anda bisa kencang lagi ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan menambahkan demi sempurnanya konten ini ya, atau mungkin Anda akan bertanya. Silakan saja ditulis pada kolom komentar ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang tadi ya, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Khusus untuk pangkal lengan itu kita berikan pijatan ya, dengan memijat-mijat pada pangkal lengan ini ya. Ini akan bisa menyembuhkan ya, mungkin bagi Anda yang sesak nafas dan batuk-batuk, utamanya disebabkan karena kelelahan. Nanti akan sembuh dengan cara seperti ini. Dan cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Dengan pemijatan ini seperti yang saya katakan tadi, asam laktat itu yang terakumulasi mungkin di sekitar lengan nanti akan terurai ya dan dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat ini merupakan zat yang bisa memberikan rasa kecapean dan berujung pada demam ya. Kemudian setelah itu ya, kedua tangan kita lipat ke belakang ya, serta kita berikan pijatan lagi ya seperti ini. Yang perlu diperhatikan untuk pangkal lengan dan pangkal siku ya, itu sedikit kita pijat, kita tekan-tekan seperti ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, dan memberikan relaksasi bagi otot dan persendian ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda berpikiran ya bahwa ruangan tempat saya pijat ini ya, ini gelap ya. Ini bukan kesengajaan, tapi karena mati lampu begitu ya, sehingga sedikit gelap-gelapan ya, seperti uka-uka ya. Namun tidak masalah, tidak menghalangi atau mengganggu proses pemijatannya dan serta pengambilan gambar ya. Dan setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya mula-mula ya, dalam posisi telentang tadi, kepala tegak lurus, dan kita tarik dari alis sampai ke ujung rambut yang kita pijat seperti ini. Kemudian ya, kedua telinga kita tarik-tarik dan kedua rambut juga kita tarik-tarik lembut ya. Setelah kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri seperti itu ya. Nanti migrain dan vertigo akan sembuh dengan cara seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Mula-mula tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup ya, karena apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan ya, yang bisa berakibat panas dan berujung memar bagi kulit ya. Karena itu minyak harus cukup, karena minyak merupakan pelumas atau pelicin ya. Selanjutnya pada telapak tangan kiri kita berikan pijatan refleksi pula ya. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak tangan kiri kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dan dilanjut pada tangan sebelah kanan ya. Caranya sama seperti pada tangan kiri tadi. Tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan kita pijat-pijat lembut ya.
Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa dan memberikan efek seperti kesetrum ya. Nah, itu karena merupakan proses stimulasi saraf ya. Dan setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Selanjutnya kita berikan treatment dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri dan kita pijat bagian kanan ya. Mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan, terus turun ke pinggang ya, dan ke pantat, dan berakhir pada kedua kaki ya, dipijat secara bersama-sama ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tubuh si pasien kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri sampai tangan kiri dan pinggang serta pantat bagian kiri, dan berakhir pada kedua kaki kita treatment secara bersama-sama ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Jadi semua tubuh hanya akan dipijat ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut pada langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya, mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Rambut kita tarik-tarik lembut sambil kedua telinga kita tarik ya secara bersama-sama. Vertigo dan migrain akan sembuh serta kita berikan treatment dengan penumpu ya lutut kita, dan tubuh kita tarik ke belakang 3 posisi ya, 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan ya, 3 kali. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa ya, dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.